Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semua? Nah, pada pembelajaran video kali ini ya, kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 10 dengan judul Berbusana Muslim dan Muslimah merupakan cermin kepribadian dan keindahan. Ya, yang mana pembelajaran ini disusun di tahun ajaran 2021-2022. Oke. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dalam hati dimulai. Baik, selesai. Oke, anak-anakku semuanya, pada pembelajaran kali ini, kenapa kita harus belajar tentang berbusana muslim dan muslimah sebagai cermin kepribadian dan keindahan? Nah, karena di sini tujuan pembelajaran kita supaya yang pertama terbiasa berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, menunjukkan perilaku berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Yang ketiga, menganalisis ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam. Yang keempat, menyajikan keutamaan tata cara berpakaian sesuai syariat Islam. Nah, itu tujuan pembelajarannya tadi ya. Nah, kita balik lagi dengan pertanyaan, kenapa berbusana muslim? Kenapa kita harus berbusana muslim? Yang pertama, karena berbusana di dalam Islam itu bukan hanya penutup tubuh ya anak-anak ya, tapi cermin kepribadian ya, atau akhlak mulia dan keindahan sebagai bentuk iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari mana landasan dalilnya? Ada dalam Quran surat An-Nur ayat 31 ya. Juga dalam hadis yang mana busana itu melindungi aurat ya, kemudian mencegah fitnah dan menunjukkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita analisis berdasarkan syariat, terutama dari Al-Qur'an, Quran surat Al-A'raf ayat 26, pakaian itu untuk menutup aurat ya, juga sebagai hiasan kita gitu ya. Nah, kalau dalam hadis itu Rasulullah SAW mengingatkan terutama untuk seorang muslim ya, itu melarang isbal. Isbal itu apa? Isbal itu ya pakaian yang sampai panjang gitu ya, menjuntai ke bawah ya. Kenapa melarang? Karena isbal itu identik dengan kesombongan ya. Jangan sampai kita memakai pakaian muslim itu karena sombong, nggak boleh ya. Nah, kemudian yang kedua, pakaian yang menyerupai lawan jenis. Nah, itu tidak dibolehkan sama Nabi ya. Kalau perempuan ya pakai sesuai dengan pakaian perempuan, laki-laki pakai sesuai pakaian yang laki-laki gitu ya. Nah, secara fungsi, kenapa sih harus berbusana muslim? Nah, yang pertama itu melindungi dari dosa ya. Nah, yang kedua melindungi dari fitnah dan panas atau polusi. Bayangkan ya, kalau seorang muslim berbusana muslim itu akan jauh dari fitnah ya. Orang-orang yang terdekat kita, orang lain menilai kita gitu ya, akan terhindar dari fitnah ya. Juga termasuk terhindar dari panas gitu ya. Nah, itu fungsi kita berpakaian muslim. Oke. Berikutnya nih, ini untuk anak laki-laki ya, ketentuan berpakaian untuk muslim. Ini untuk laki-laki nih. Yang pertama, menutup aurat. Aurat laki-laki dari mana? Dari pusar hingga lutut ya. Kemudian pakaiannya ini longgar, tebal, tidak tembus pandang dan tidak menyerupai wanita ya. Nah, ini yang sudah diingatkan tadi ya, bahwa yang terpenting itu adalah tidak sombong ya. Apapun pakaiannya kita tidak boleh sombong.
Kenapa? Karena isbal itu dilarang ya sama Nabi jika sombong. Kemudian selain itu apa? Harus bersih ya. Dan mulai dari kanan saat memakai gitu ya, sampai dengan ketika kita berpakaian. Oke. Berikutnya ya, kenapa sih ketentuan berpakaian seorang muslim itu seperti ini ya? Karena ketentuan ini tuh menjaga martabat seorang muslim laki-laki sebagai pemimpin keluarga, untuk mencegah godaan dan mencerminkan kesederhanaan. Contoh perilakunya kayak gimana? Nah, ini pentingnya di sini nih. Contoh perilakunya itu pakai celana panjang yang longgar saat ke sekolah. Nggak boleh ya pakainya ketat-ketat gitu ya. Karena apa? Karena itu akan ya tidak termasuk dalam menutup aurat ya. Gitu. Nanti auratnya kelihatan. Oke. Berikutnya, ketentuan berpakaian untuk muslimah yaitu wanita. Apa ketentuan utamanya? Yang pertama, menutup seluruh aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Nih, kalau untuk wanita beda lagi. Semuanya aurat kecuali wajah dan telapak tangan ya. Maka perlu memakai pakaian jilbab atau hijab ya, yang menutup dada. Pakaiannya longgar, tebal, tidak ketat atau tidak transparan, tidak seperti perhiasan, tidak menyerupai laki-laki ya, tidak wangi berlebihan ketika di luar rumah gitu ya. Karena kenapa begitu? Karena akan menimbulkan fitnah ya kalau wanita tidak bisa menjaga auratnya. Nah, poinnya di sini nih. Wanita muslimah yang berpakaian muslimah maka akan melindungi dari pandangan negatif, menjaga kehormatannya dan mencerminkan keindahan batinnya. Misalnya begini, seorang siswi itu ya mestinya memakai rok yang panjang, hijabnya juga lebar gitu ya, saat berangkat ke sekolah. Dihindari tuh jeans yang ketat gitu ya. Dihindari. Kenapa? Karena akan menimbulkan fitnah ya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Oke. Berikutnya kita akan melanjutkan adab umum berpakaian dalam Islam. Nah, selain jenis pakaiannya bagaimana tadi ya sudah dibahas, kemudian batasan auratnya seperti apa. Nah, ini adabnya nih, pentingnya nih, membaca doa ya. Yang pertama itu membaca doa saat memakai atau melepas pakaiannya. Dimulai dari kanan dulu ya ketika memakai. Kemudian kalau melepas dari kiri. Pakaiannya harus yang bersih ya, ketika memakai pakaian ya harus bersih. Kalau bisa bagus ya harus bagus jika yang mampu ya. Nah, yang paling penting adalah tidak berlebihan atau sombong. Nah, hindari juga pakaian yang menyerupai non muslim ya jika bertentangan dengan syariat. Lalu analisisnya bagaimana? Nah, adab ini tuh supaya kita membentuk kebiasaan bersyukur dan tawadu, sehingga mencerminkan kepribadian muslim yang rendah hati gitu. Lalu apa sih Pak keutamaan tata cara berpakaian syar'i? Nah, keutamaannya di sini yang pertama mendapat ridho Allah dan rahmatnya sebagai bentuk takwa. Yang kedua, menghindari dosa, fitnah dan hawa nafsu lawan jenis tadi ya. Yang ketiga, mencegah cemburu pasangan, tunjukkan identitas muslim, lindungi dari kejahatan dan bahaya alam gitu ya. Kemudian yang terakhir apa? Bentuk sopan santun, jaga kehormatan gitu ya, dan dapatkan pahala. Contohnya gimana? Contohnya gini nih, kalau ada wanita yang berhijab syar'i, kemudian dia memakai pakaiannya itu syar'i ya, maka dia akan terlindungi dari pandangan negatif. Pria yang berpakaian sederhana tampak tegas dan bertanggung jawab kelihatannya ya. Nah, seperti itu kira-kira keutamaan berpakaian syar'i.
hubungan busana dengan kepribadian dan keindahan bagaimana? Nah, aspek busana syar'i ini kan kita menutup aurat, ya. Lalu cerminnya bagaimana? Akan mencerminkan takwa dan kesopanan. Keindahannya bagaimana? Keindahan iman, yaitu keindahan batin. Nah, memakai longgar dan tebal supaya apa? Supaya kita tawadu, gitu ya. Lalu apa keindahannya? Kita terlindung dari fitnah, ya. Bersih dan sederhana, apa cerminannya? Disiplin dan bersyukur, ya. Lalu keindahannya apa? Sebagai identitas orang muslim yang mulia, gitu ya. Kemudian aspek busana syar'inya tidak menyerupai lawan jenis. Kenapa? Supaya menjaga kehormatan diri, ya. Masa ada seorang laki-laki memakai pakaian perempuan, begitu pun sebaliknya, ya kan? Itu sebagai bentuk merendahkan diri, ya. Nah, apa keindahannya? Menjadi sebuah harmoni di lingkungan masyarakat, ya. Laki-laki memakai pakaian laki-laki, perempuan memakai pakaian perempuan sesuai dengan syariat Islam. Jadi apa kesimpulannya anak-anak untuk video pembelajaran kali ini? Yang pertama, bahwa berbusana syar'i adalah cermin kepribadian mulia dan keindahan iman dengan ketentuan yang jelas dan keutamaan besar untuk ridho Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Mudah-mudahan kita semua bisa menerapkan dalam kehidupan di SMK ini untuk menjadi muslim dan muslimah yang tangguh. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.